Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton. Kembali lagi dengan saya Ratu Nadia Anjenia yang akan menjelaskan tutorial Odoo versi 16. Jadi, pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi modul rekrutmen dan employee, khususnya personal administration. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penerapannya dalam skenario di bawah ini. Jadi yang pertama ada modul rekrutmen. Nah, pada umumnya proses rekrutmen karyawan kan mencakup beberapa tahapan, mulai dari pencarian kandidat yang dimulai dengan eh, pembukaan lowongan pekerjaan, lalu penyaringan atau screening, seleksi, hingga offering atau penawaran. Nah, pada tutorial ini kita akan mempelajari gimana sih modul rekrutmen Odoo ini bisa mendukung sumber daya manusia perusahaan dalam menjalankan proses rekrutmen tersebut. Oke, jadi di tahap pertama dari proses rekrutmen ini ada initial qualification. Namun sebelum mulai kita bakal memastikan dulu kalau misalnya modul rekrutmen ini udah diinstal dan diaktifkan. Gimana caranya? Nah, salah satu caranya adalah dengan mencari, menavigasi ke menu apps, terus kita search aja rekrutmen. Nah, di sini ada dan udah terindikasi diinstal ya. Lalu cara lainnya juga bisa dengan mencari di sini. Di sini ada rekrutmen seperti yang dapat kita lihat. Lalu setelah itu kita akan membuka modul employees dan menekan submenu configuration yang di sini dan menekan opsi job positions pada bagian rekrutmen. Untuk apa? Karena kita akan membuat job position untuk lowongan posisi kerja manajer accounting and finance. Di sini kita berperan sebagai manajer HR ya, yang bernama Hana. Nah, tekan tombol new dan lengkapi field pada bagian rekrutmen dan job summary sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perusahaan. Di sini kita membuat job position manager accounting and finance. Di sini juga ada departemennya udah kita isi accounting and finance. Job location-nya PT kita, employment type-nya employee, targetnya yang mau kita rekrut ada satu employee atau satu karyawan. Rekruternya adalah Atala. Di sini, di skenario ini, Atala merupakan senior accountant atau atasan dari manajer accounting and finance. Lalu di sini juga ada pewawancaranya Hana, yaitu kita yang berperan sebagai Hana, manajer HR. Namun nanti selama proses rekrutmen kita akan bertukar peran beberapa kali untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Nanti kita lihat saja ya. Oke, jadi di sini kita juga melengkapi job summary, di mana job summary itu mencakup, tidak selalu, tapi pada umumnya mencakup tugas utama, keterampilan yang dibutuhkan, dan kualifikasi minimum. Dan berikut adalah isi masing-masing komponen yang telah saya tambahkan. Lalu berikutnya, karena di skenario ini ada 2 pelamar yang mendaftar, kita akan membuat 2 pelamar. Untuk melakukan itu, kita akan menekan job application, menekan tombol job application yang ada pada halaman job position itu, yang di sini. Lalu kita akan diarahkan ke halaman seperti berikut. Sini kita akan mengklik tombol new yang ada di sini untuk membuat pelamar. Dan di sini kita dapat mengisi data dari pelamar tersebut. Nah, ini adalah contoh pengisian field data pelamar pertama. Lalu nanti kalau sudah diisi, nanti data dari pelamar pertama akan masuk ke tahap initial qualification. Jadi di sini ada beberapa tahap ya, seperti yang dapat dilihat di layar. Lalu kita akan klik tombol new lagi untuk menginput data applicant atau pelamar 2. Dan sama di sini data applicant kedua sudah masuk ke tahap initial qualification. Nah, berikut adalah hasil tampilan Job Position Manager Accounting and Finance pada modul rekrutmen setelah kita melakukan tahapan-tahapan di atas. Sini terlihat ya, kalau misalnya ada two new applications, atau 2 orang pelamar yang melamar job position tersebut. Lalu, kita masuk ke tahap first interview. Jadi di skenario ini diketahui kedua pelamar itu sudah berhasil melewati tahap screening. Oleh karena itu, kita, Hana, sebagai manajer HR, akan mengubah status kedua pelamar menjadi first interview atau wawancara pertama. Caranya adalah dengan mendrag card applicant ke tahapan atau stage first interview. Jadi digeser aja atau ditarik, nanti akan ditaruh cardnya di bagian first interview.
Nah, kita lakukan hal itu ke kedua kartu aplikan sehingga nanti tampilannya akan menjadi seperti di bawah ini. Jadi keduanya sudah pindah ke tahap first interview. Lalu berikutnya, kalau kita melihat detail aplikan, dengan cara menekan card-nya, kita bisa melihat kalau misalnya stage-nya sudah berubah, atau nih, stage change dari initial qualification menjadi first interview. Di sini juga yang untuk aplikan 2. Lalu berikutnya, kita akan ganti peran nih, dari Hana Manager HR menjadi staff recruitment yang bernama Haru. Nah, kita akan membuat jadwal wawancara dan tes psikologi dengan pelamar. Kita akan mengirimkan undangan untuk kegiatan tersebut melalui surel atau surat elektronik atau email. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita akan membuka laman detail pelamar dan klik tombol no meeting. Kebetulan ini meetingnya bisa berubah ya, tergantung uh, orang atau pelamarnya ini ada berapa meeting yang dijadwalkan. Namun karena belum ada meeting yang dijadwalkan, jadi tulisannya no meeting. Tapi yang jelas kita klik aja yang ikonnya ada icon kalender. Lalu kita klik tombol new. Lalu kita lengkapi field terkait interview dan tes psikologi yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Setelah itu, klik tombol email untuk mengirim undangan kepada attendees melalui surel. Nah, di sini tombol emailnya ya, guys. Ya, oke. Lalu akan muncul pop-up window kontak attendees seperti di bawah. Setelah memastikan bahwa data sudah terisi dengan benar, kita dapat mengklik tombol send untuk mengirim surel. Lalu, berikut tampilan setelah surel undangan sudah dikirim. Nah, selanjutnya kita akan membuat jadwal interview dan tes untuk aplikan 2 dengan langkah-langkah yang sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ternyata setelah melewati proses interview dan tes psikologi, pelamar 1 dan pelamar 2 berhasil lolos kedua tahap tersebut. Wow. Nah, sebagai staf rekrutmen, kita akan menandai meeting interview HR dengan kedua pelamar menjadi selesai. Atau kita akan mark as done dengan menekan tulisan mark done yang dapat ditemui pada log note di laman detail pelamar. Jadi kita buka dulu laman detail pelamar. Di sini ada bagian log note dan di sini ada tombol mark done. Oke. Nah, setelah mark done ini ditekan, akan muncul sebuah pop-up window kecil yang berisi kolom feedback. Kita bisa menulis umpan balik untuk masing-masing pelamar. Kalau sudah menulis feedbacknya, kita klik done, dan nanti feedbacknya akan muncul. Di sini feedbacknya adalah berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Sama juga di pelamar kedua, di aplikan 2 ini, kalau dia feedbacknya adalah berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, setelah tahap first interview itu sudah lolos, kita akan kembali berperan sebagai manajer HR yang akan mengubah satu tahapan atau stage para pelamar dari first interview ke second interview. Gimana caranya? Caranya persis dengan cara mengubah status tahapan dari initial qualification ke first interview. Nah, jadi di sini ternyata ada 2 cara ya. Jadi cara pertama ini bisa mendrag kayak tadi, atau cara yang kedua ini kita juga bisa langsung ngeklik aja di sini ke tahapan yang ingin kita pindahkan. Sini kita akan mengubah dari first interview ke second interview, oleh karena itu kita akan mengklik second interview. Nah, di sini nanti setelah diklik akan menjadi seperti ini, dan bisa lihat juga di log note-nya, kalau misalnya tahapan pelamar berubah dari first interview menjadi second interview. Dan ini Hana adalah yang merubah tahapannya atau statusnya. Nah, berikut tampilan akhir pelamar posisi Manager Accounting and Finance 2206029752 setelah perubahan stage. Jadi keduanya sudah ada di second interview. Nah, selanjutnya sebagai staff recruitment, kita pindah lagi ke Haru. Kita akan mempersiapkan jadwal untuk second interview yang dilakukan bersama dengan user. Atau dalam kasus ini adalah senior accountant. Langkahnya serupa dengan pembuatan jadwal wawancara pertama, dan kita akan membuat jadwal meeting untuk wawancara kedua pelamar. Oke, di sini udah ada detail wawancara keduanya, yaitu wawancara dengan user. Ini untuk aplikan pertama, dan ini untuk aplikan kedua. Nah, setelah wawancara tahap kedua selesai, kita akan kembali melakukan hal yang kita lakukan di first interview, yaitu kita akan menandai kalau meeting ini sudah selesai dengan menekan tulisan mark done. Nah, ternyata berdasarkan hasil wawancara tahap kedua atau second interview ini, diputuskan bahwa pelamar 1 belum lolos, sedangkan pelamar 2 berhasil lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, dengan demikian, kita perlu menyesuaikan nih feedback untuk masing-masing pelamar. Di mana di sini feedback untuk pelamar pertama, yaitu belum berhasil lolos ke tahap selanjutnya, sementara feedback untuk pelamar kedua berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengurus refusal atau penolakan ke pelamar 1. Nah, karena pelamar 1 tidak berhasil,
Senior accountant sebagai atasan dari manajer accounting and finance 22062952 perlu membuat reviews reasons atau alasan penolakan dan mengubah status application pelamar 1. Caranya gimana? Buka modul recruitment, tekan submenu configuration, lalu klik reviews reasons pada bagian application yang ada di sini. Jadi kita buka dulu modul recruitment, submenu configuration di navigation bar, lalu kita pilih reviews reasons yang ada di bagian applications. Nah, kita akan mengklik tombol new untuk membuat alasan penolakannya. Di sini alasan penolakan yang saya input adalah komunikasi, interpretasi data, dan analisis keuangan belum memenuhi ekspektasi. Nah, kemudian kita akan mengubah status application pelamar 1 menjadi reviews. Gimana caranya? Buka modul recruitment, klik submenu applications, pilih opsi all applications, lalu kita akan menekan detail dari pelamar 1. Menekan card atau baris pelamar 1 untuk masuk ke laman detailnya. Di sini ada tombol reviews, dan kita tekan aja tombol reviewsnya. Lalu akan muncul pop-up window reviews reason. Klik alasan yang sesuai, yaitu yang udah saya input tadi, dan isi field sesuai kebutuhan. Misalnya send email atau email template-nya mau yang mana, dan klik tombol reviews. Oke, di sini akan ada muncul keterangan kalau misalnya pelamar 1 ini udah di-reviews ya. Di log-nya juga ada reviews reason-nya. Nah, dalam skenario, pelamar 2 ternyata berhasil melewati tahapan wawancara dengan user, sehingga manajer HR atau Hana perlu mengubah status pelamar 2 ke tahapan berikutnya, yakni offering. Dengan begitu, kita perlu mengubah status pelamar 2 menjadi kontrak proposal. Oke, jadi kita mengajukan kontrak ya. Akan tetapi, ternyata tim HR tidak dapat memenuhi ekspektasi gaji pelamar 2, yang mana yaitu 22 juta, maaf. Oleh karena itu, sebagai manajer HR, kita akan menginput field proposed salary pada laman detail pelamar 2 dengan nominal 20 juta, yaitu gaji yang dapat tim HR tawarkan. Nah, di sini ternyata pelamar 2 menerima tawaran gaji tersebut dan menandatangani kontrak, sehingga kita akan mengubah status pelamar 2 menjadi kontrak sign, atau kontraknya sudah ditandatangani. Oke, di sini statusnya berubah menjadi hard. Nah, gimana sih cara mengubah status ke kontrak sign? Sama aja kayak sebelum-sebelumnya, kita tinggal pencet more. Sini ada drop down-nya dan akan muncul tombol kontrak sign. Kita cukup tekan itu. Oke, pelamar 2 akan bergabung di perusahaan pada 1 bulan dari tanggal first interview atau 19 Oktober 2024 berarti. Oleh karena itu, kita sebagai manajer HR akan membuat jadwal meeting untuk onboarding pelamar tersebut. Nah, langkah untuk membuatnya gimana? Serupa dengan langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Langkah pembuatan meeting seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Oke, kita masuk ke bagian personal administration. Pada titik ini, kita telah sukses mendapatkan karyawan sesuai dengan kriteria yang kita cari. Alhamdulillah. Oleh karena itu, sebagai manajer HR, kita perlu mendaftarkan pelamar 2 sebagai karyawan perusahaan PT kita. Oke, di sini sudah didaftarkan menjadi karyawan dari PT kita. Setelah kita mengisi data karyawan, ternyata pimpinan perusahaan memutuskan untuk memecah Departemen Accounting and Finance menjadi departemen tersendiri untuk memisahkan proses bisnis yang berbeda. Oleh karena itu, kita akan membuat departemen baru. Nah, gimana caranya untuk membuat departemen baru? Tekan submenu Departments pada navigation bar modul Employees, lalu klik di sini kan ada submenu Departments-nya, lalu klik tombol New, dan isi field dengan data yang relevan. Nah, jangan lupa untuk menyesuaikan kembali data pelamar 2 yang sekarang sebenarnya sudah menjadi karyawan dari Departemen Accounting and Finance menjadi Accounting 22602972 atau departemen yang baru kita buat, yang dipisahkan tadi. Nah, lalu klik submenu Employees, klik bagian card pelamar 2, dan ubah field departemen untuk mengubah departemennya. Pastikan kembali bahwa data Departemen Pelamar 2 telah diperbarui dengan membuka Departemen Accounting 22062972. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengklik Submenu Departments, lalu kita akan mengklik tombol satu employees yang di sini. Nah,
apakah salah satu employees? Enggak ya. Jadi jumlah employees pada tombol akan menyesuaikan data jumlah karyawan pada departemen terkait. Misalnya di sini production deh, ada 19 employees. Dia nggak satu employees kan, jadi bakal nyesuaiin sama jumlah karyawannya. Tada, terlihat bahwa pelamar 2 yang sekarang sudah berstatus karyawan telah terdaftar sebagai karyawan Departemen Accounting 2206029752. Oke, di sini ada beberapa jawaban pertanyaan dari lab 4 SISDM ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan field evaluation di profile applicant. Mengapa hal ini penting? Jadi, field evaluation seperti yang bisa dilihat di gambar, di profil pelamar merupakan field penilaian pelamar yang diisi oleh pewawancara, interviewer, atau perekrut. Field ini divisualisasikan dengan icon 3 bintang dan memiliki 4 opsi nilai. Ini kalau di hover ke tanda tanyanya akan muncul deskripsi dari fieldnya. Sini ada 4 opsi nilai, itu normal, yang bintangnya tidak terisi, good atau baik, bintangnya bintang 1, very good, bintang 2, atau excellent, bintang 3. Kenapa sih field evaluation ini penting? Hal ini penting karena medium penilaian atau evaluasi pelamar diperlukan dalam seleksi karyawan yang sesuai dengan kriteria yang dicari. Dengan field ini, interviewer atau recruiter dapat mendata tingkat kesesuaian pelamar dengan kriteria posisi yang mereka buka. Dari situ, recruiter ataupun interviewer mampu melakukan mampu menentukan prioritas. Dan itu akan membuat proses rekrutmen menjadi lebih efisien. Karena untuk menyaringnya, tinggal lihat prioritas mereka aja, berdasarkan penilaian yang telah mereka input. Oke, yang kedua, jelaskan field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen. Dalam pandangan saya, field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen adalah field job position. Nah, jika kita perhatikan, pada field job position ini terdapat tombol internal link, yang kalau misalnya kita pencet, akan mengarahkan kita ke halaman detail job position. Nah, di halaman detail job position, terdapat field yang berhubungan dengan proses rekrutmen, seperti target jumlah karyawan baru, rekruter dari job position-nya, pewawancaranya, dan di sini juga ada tombol job application dan trackers yang isinya ini seperti ini, yaitu para pelamar dan tahap di mana para pelamar itu berada dalam proses rekrutmen. Sini juga ada tracker, kalau nggak salah ya tracker. Oke, tracker yang terdiri dari sebuah tabel yang menunjukkan adanya 2 kolom, yaitu source dan job, di mana asumsi saya source itu menunjukkan sumber informasi pelamar terkait lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan. Oke, sini ada yang terakhir, mengingat dalam praktiknya jumlah pelamar bisa mencapai ratusan hingga ribuan, maka kita diminta untuk membuat template untuk mengimpor master data pelamar dengan semua field harus terisi lengkap untuk 5 data pelamar baru. Untuk ini bisa diklik aja di artikel Medium-nya. Saya sudah buat template-nya. Oke, sekian penjelasan tutorial modul recruitment dan employee atau personal administration yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.